Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita, Stambuk A25181072. Saya berasal dari program studi pendidikan kimia Universitas Tadulako, kelas D angkatan 2018. Baik, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan proposal yang telah saya susun dengan judul meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi kimia unsur dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe WordScore. Baik, di sini latar belakang mengapa saya mengambil judul ini itu seperti yang kita ketahui bahwa dalam materi kimia lebih banyak mempelajari konsep. Dalam mempelajari konsep, kita perlu membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk memaknai konsep itu. Namun pada kenyataannya pada pembelajaran kimia, khususnya pada materi kimia unsur, siswa lebih banyak menghafal daripada mengembangkan keterampilan berpikirnya. Hal ini tentu berdampak pada tingkat retensi yang rendah. Mengapa saya katakan demikian? Karena siswa pasti akan sulit untuk dapat memahami konsep secara komprehensif. Di sini ada salah satu cara untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep tersebut dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat memperkaya pemahaman siswa dan juga meningkatkan keaktifan belajar siswa. Tapi di sini juga ada masalahnya. Masalahnya itu pada guru. Di sini pada kenyataannya guru itu susah untuk mendesain pembelajaran yang efektif. Dan juga dalam pembelajaran kimia, guru itu lebih cenderung menggunakan model pembelajaran ekspositori, di mana pembelajaran ini hanya berfokus pada guru atau berorientasi pada guru, dan komunikasinya ini hanya berjalan satu arah, yaitu pada guru, sehingga siswa kurang terlibat. Dengan keterlibatannya siswa ini, siswa menjadi pasif dan tidak mau menanyakan materi yang belum mereka pahami. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Di sini permasalahannya itu tentang permasalahan konsep kimia, dan juga siswa kurang termotivasi untuk mencari informasi lebih jauh terhadap materi yang dipelajari. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran kimia ini yang memiliki banyak konsep, ada salah satu dari sekian banyak model pembelajaran itu, ada salah satu model pembelajaran yang memungkinkan murid untuk berinteraksi satu sama lain, agar siswa ini atau murid tidak merasa pasif. Jadi mereka dilibatkan, tidak seperti model pembelajaran sebelumnya. Mereka tidak dilibatkan, tapi di sini model pembelajaran ini kita harus melibatkan siswa lebih aktif, di mana ini sesuai dengan kurikulum K13, di mana model pembelajaran ini adalah model kooperatif, model pembelajaran kooperatif. Selain itu, pembelajaran kooperatif selaras dengan K13. Nah, seperti saya katakan tadi, kita harus berpusat kepada siswa seperti yang dianjurkan pada kurikulum K13 ini, yang dapat memotivasi murid, kemudian memanfaatkan seluruh energi sosial dan saling mengambil tanggung jawab. Kemudian salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat mengembangkan kepercayaan diri murid dan mendorong partisipasi murid dalam kelas adalah model pembelajaran kooperatif WordScore, di mana model pembelajaran kooperatif tipe WordScore ini dia sangat memungkinkan itu lebih cenderung ke siswa, seperti itu. Next, selanjutnya itu kita masuk di tinjauan pustaka, di mana isi dari tinjauan pustaka ini ada memuat apa itu belajar, apa itu pembelajaran, apa itu hasil belajar, dan apa itu motivasi belajar. Di sini
Belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang untuk perubahan tingkah laku yang baru, menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua itu ada pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan suatu kombinasi yang tersusun antara unsur manusiawi, material, fasilitas, dan rencana yang saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga itu ada hasil belajar, di mana hasil belajar ini merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran yang menggambarkan tentang kemajuan atau perkembangan peserta didik selama belajar. Yang keempat itu ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya di sini ada beberapa cara guru untuk menumbuhkan motivasi siswa. Itu yang pertama ada menurut Sardiman 2000 pada halaman 91 sampai 94, di mana dia menyatakan bahwa ada beberapa bentuk dan cara yang dapat dilakukan guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa di sekolah. Antara lain itu yang pertama memberi angka, yang kedua hadiah, yang ketiga saingan atau kompetisi, yang keempat itu memberi ulangan atau tes, yang kelima mengetahui hasil, yang keenam pujian, yang ketujuh hukuman, yang kedelapan hasrat untuk belajar, yang kesembilan itu minat, 10 tujuan yang diikuti. Itu menurut Sardiman. Bagaimana cara guru menumbuhkan motivasi siswa. Yang kedua itu ada menurut Kartarina Triani 2006 pada halaman 186 sampai 187. Di sini dia mengemukakan ada beberapa cara guru untuk menumbuhkan motivasi siswa. Itu yang pertama membangkitkan minat belajar, yang kedua mendorong rasa ingin tahu, yang ketiga itu ada menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, yang keempat itu ada membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Itu menurut Kartarina Triani 2000 pada bukunya itu 186 sampai 187. Kemudian itu ada menurut Nasution pada tahun 1986 sampai di halaman 85, mengungkapkan beberapa petunjuk singkat dalam rangka upaya guru membangkitkan motivasi belajar siswa di sekolah. Itu ada yang pertama itu ada usahakan agar tujuan pembelajaran jelas dan menarik, motif mempunyai tujuan, makin jelas tujuan, makin kuat motivasi. Yang kedua itu ada guru sendiri harus antusias mengenai pembelajaran yang diberikan. Yang ketiga itu ada ciptakan suasana yang menyenangkan, senyum yang menggembirakan suasana. Yang keempat, usahakan agar anak-anak turut serta dalam pembelajaran. Anak-anak ingin aktif. Yang kelima itu ada hubungkan pelajaran dengan kebutuhan anak. Yang ketujuh itu, yang keenam, pujian dan hadiah lebih berhasil dari hukuman dan celaan. Sebaiknya biarlah hasil baik dalam pekerjaan merupakan hadiah bagi anak. Yang selanjutnya itu ada pekerjaan dan tugas harus sesuai dengan kematangan dan kesanggupan anak. Jadi kita kalau mau memberikan pekerjaan atau tugas rumah untuk anak, kita lihat dari sanggupkah anak ini mengerjakan atau tidak. Yang selanjutnya itu mengetahui hasil baik menggiatkan usaha murid. Selanjutnya hasil buruk apalagi kalau terjadi berulang-ulang akan mematahkan semangat. Yang selanjutnya itu ada hargailah pekerjaan murid. Jadi kita sebagai seorang guru kita harus hargai pekerjaan murid, apakah itu salah ataupun benar, kita hargai. Yang selanjutnya itu ada berilah kritik dengan senyuman. Janganlah anak mendapatkan kesan bahwa guru marah kepadanya, tapi hanya kecewa atas hasil pekerjaannya atau perbuatannya. Jadi di sini kayak dia sindiran halus begitu ya.
dia memberikan kritikan tapi dengan senyuman, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada model pembelajaran kooperatif tipe WordScore. Apa sih model pembelajaran kooperatif tipe WordScore ini? Jadi saya jelaskan pengertian dari model pembelajaran tipe WordScore ini adalah suatu model pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep secara kreatif dengan cara mengarsir huruf-huruf dalam kotak sesuai jawaban. Jadi di sini sebenarnya model pembelajaran tipe WordScore ini dia merupakan model ceramah, tapi dia diperkaya. Di sini pertama itu ada langkah-langkahnya, itu langkah-langkah untuk model pembelajaran kooperatif tipe WordScore ini. Yang pertama itu ada guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua itu guru membuat soal-soal tematik dalam bentuk WordScore. Yang ketiga itu guru memberikan lembaran kegiatan sesuai contoh kepada setiap murid atau setiap kelompok. Selanjutnya itu guru melakukan tanya jawab mengenai tugas yang telah diberikan. Selanjutnya itu ada evaluasi, dan yang terakhir itu ada penutup. Jadi di sini saya jelaskan sedikit model pembelajaran kooperatif tipe WordScore ini. Singkatnya itu, pertama guru itu memberikan materi, penyampaian materi kayak metode ceramah, tapi pada saat terakhirnya itu guru itu akan bertanya, dia akan bertanya kepada siswa, dan di sini siswa akan berperan. Jadi dia tidak tidak kayak macam model pembelajaran ekspositori kan. Kalau model pembelajaran ekspositori itu guru menyampaikan materi secara monoton, sehingga siswa itu tidak akan terlibat karena dia prosesnya cuma satu arah, komunikasinya itu cuma satu arah. Tapi kalau WordScore ini dia akan melibatkan siswa, walaupun dia ada materi ceramahnya, tapi dia akan melibatkan siswa pada tahap terakhir. Di sini tahap terakhirnya ini guru akan menanyakan kembali atau mengevaluasi kembali materi yang telah dijelaskan kepada siswa untuk siswa menjawab. Jadi kayak di sini guru bisa memprediksi apakah siswa ini paham dengan materi yang disampaikannya atau tidak. Kemudian habis dia bertanya-tanya, guru menanyakan soal kepada siswa untuk menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Guru akan membagikan kelompok setiap siswa. Ini sudah tahap evaluasi. Guru memberikan kelompok itu siswa itu kelompok-kelompok. Jadi di sini guru akan menugaskan mereka untuk menjawab pertanyaan yang disediakan oleh guru. Itu dia seperti kotak-kotak. Kalau ada yang tahu tentang permainan cari kata, model pembelajaran ini sama dengan permainan itu. Jadi kita kayak macam diberikan pertanyaan, guru memberikan pertanyaan, terus ada tabel itu berupa huruf atau angka secara acak. Jadi di sini siswa harus menjawab, tapi dia dengan cara melingkar atau menyilang secara horizontal, vertikal ataupun diagonal, terserah. Yang penting jawabannya itu benar. Dan kalau perlu boleh juga diarsir. Di sini salah satu juga saya jelaskan sedikit, salah satu kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tipe WordScore ini, siswa tidak dapat bisa mengembangkan kreativitasnya. Tapi di sini bisa kita atasi. Jadi kan dibilang di situ kelemahannya siswa tidak dapat mengembangkan kreativitasnya. Kita sebagai guru harus pintar-pintar untuk bisa menutupi kelemahan dari model pembelajaran ini. Jadi supaya siswa ini model pembelajaran ini tidak mematikan kreativitasnya siswa, kita berikan saja mereka membuat soal, terus mereka membuat soal, dan habis itu pertanyaan mereka ini kita lemparkan ke kelompoknya lain. Jadi mereka membuat soal, kelompok lain yang jawab pertanyaan dari mereka, seperti itu. Selanjutnya itu ada penelitian relevan. Di sini saya mengambil 3 jurnal atau 3 penelitian. Di sini ada penelitian dari Franciscus Noprian Dinata,
dan Eli Roheti itu tahun 2014. Yang kedua itu ada penelitian dari Maulida itu 2018, dan ada penelitian dari Bella Nur Afinda, Ratnasari, Siti Aisyah, dan Imas Eva Wijayanti itu tahun 2019. Baik, di sini penelitian dari Franciscus Nopriadianata dan Eli Roheti ini dia itu meneliti tentang penerapan model pembelajaran WorldScore terhadap motivasi dan prestasi belajar kimia siswa. Jadi dari penelitian itu ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar kimia siswa kelas 10 semester 2 SMA Negeri 1 UK Landak tahun pelajaran 2012-2013 yang melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran WorldScore, dan siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran WorldScore jika pengetahuan awal siswa dikenalkan secara statistik. Di sini dia dimana pengetahuan awal kimia siswa itu harga Z hitungnya itu kelas eksperimen sebesar 0,784, sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 0,966. Untuk hasil prestasi belajar kimia siswa, harga Z hitung kelas eksperimen sebesar 0,659, sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 0,984. Untuk motivasi akhir belajar kimia siswa, harga Z hitung kelas eksperimen sebesar 0,529, sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 0,917. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya itu yang dilaksanakan pakai model pembelajaran WorldScore dengan yang tidak. Jadi kelas eksperimen itu yang digunakan untuk pembelajaran WorldScore, sedangkan kelas kontrol itu kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran WorldScore atau dia menggunakan model pembelajaran expository. Selanjutnya itu penelitian dari Maulida, yaitu 2018. Dia meneliti tentang efektivitas model pembelajaran problem based learning (PBL) berbantu media WorldScore terhadap hasil belajar siswa pada materi kimia unsur di SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dapat dibuktikan dari presentase rata-rata nilai post test siswa pada kelas eksperimen itu 79,58% dan kelas kontrol itu 60,80%. Selanjutnya itu dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa lebih tinggi jika diterapkan model pembelajaran PBL dengan WorldScore daripada tanpa diterapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan WorldScore. Penelitian selanjutnya tuh ada penelitian dari Bella Nur Afinda, Ratnasari, Siti Aisyah, dan Imas Eva Wijayanti itu 2019 dengan penelitiannya itu tentang kooperatif state dengan WorldScore. Di sini dampaknya terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa berdasarkan deskriptif data motivasi belajar kimia siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif TP State dengan WorldScore mengalami peningkatan dengan rata-rata motivasi belajar dari 88,30 meningkat menjadi 103,43. Wow, meningkat sekali. Kemudian hasil belajar kimia siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif TP State dengan WorldScore itu mengalami peningkatan rata-rata dari 67,70 meningkat menjadi 84,10. Jadi berdasarkan analisis uji MANOVA dengan taraf signifikansi 2,5 diperoleh bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif TP State dan WorldScore
siswa ini tidak dilibatkan. Selanjutnya itu dengan solusinya itu kita menggunakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe WordScore. Di sini motivasi dan hasil belajar siswa insya Allah bisa meningkat. Next, selanjutnya itu ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian ini hanya itu saya mengambil itu meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran kimia unsur lebih efektif jika diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe WordScore daripada tanpa diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe WordScore. Terus H0-nya ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran kimia unsur tidak lebih efektif jika diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe WordScore daripada tanpa diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe WordScore. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel, di mana populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi populasi ini maksudnya sampel ini dia diambil dari populasi. Terus dari populasi dan sampel dari penelitian ini itu adalah populasinya itu ada, saya ambil itu siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banggai Laut yang masih aktif dalam sekolah. Jadi kalau untuk sampelnya itu saya mengambil seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banggai Laut kelas 12 IPA. Selanjutnya ada variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditarik kesimpulan. Jadi di sini variabel yang saya ambil itu dari judul tersebut adalah ada dua, yaitu ada variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, yang kedua ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Di mana variabel dependen ini adalah dalam penelitiannya itu motivasi dan hasil belajar siswa pada materi kimia unsur. Ini masuk dalam variabel dependen. Kemudian variabel independennya itu adalah model pembelajaran kooperatif tipe WordScore. Jadi model pembelajaran kooperatif tipe WordScore ini dia mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa pada materi kimia unsur, seperti itu. Selanjutnya itu ada metode dan desain penelitian. Jadi metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Dengan desain penelitian adalah satu faktor dan dua sampel. Di sini satu faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan WordScore sebagai model latihan soal. Yang dimaksud dengan dua sampel itu adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol. Karena sini saya akan membagi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kelas eksperimen ini saya akan menggunakan model pembelajaran tipe kooperatif tipe WordScore ini. Sedangkan kelas kontrol ini saya tidak akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe WordScore. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian, di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar atau LKS dan angket. Kedua instrumen ini sebelum digunakan terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana teknik pengumpulan selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi dari instrumen penelitian itu kan tadi saya ada katakan dia itu ada tes hasil belajar atau LKS dan juga ada angket. Jadi di teknik pengumpulan data di sini itu ada dua juga, teknik angket dan teknik tes, diambil dari atas dari instrumen penelitian, dan dimana teknik angket ini digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa terhadap materi kimia unsur, dan teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa terhadap materi kimia unsur. Next, selain itu ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial. Di mana analisis inferensial ini dilakukan dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan pengujian hipotesis dengan uji manofam. Di mana analisis data ini saya akan menggunakan
aplikasi software IBM SPSS 21. Taraf signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 untuk motivasi dan hasil belajar. Uji validitas butir soal tes hasil belajar menggunakan rumus dasar korelasi poin biserial. Bila koefisien korelasi yang diperoleh dalam perhitungan lebih besar dari nilai korelasi acuan dalam tabel sebesar 0,3, maka butir soal dan angka tersebut valid. Sekian presentasi dari saya tentang proposal meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi kimia unsur dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.